bukan ugal-ugalan, tapi sering nggak mampu, klakernya nggak mampu. Mungkin kalau sementara yang sudah power-steering, dia selanjutnya ada dua, satunya ada di bawah sini. Ini kalau di tempat kami ini wajib klaker ini harus ditambah ya. Ini kalau nggak salah klaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bengkel Mas Parno ya. Mudah-mudahan sehat kabar hari ini kawan-kawan semua ya. Kawan-kawan otomotif semua ya. Jadi di sela-sela kesibukan saya ingin ngobrol sedikit ya dengan kawan-kawan. Jadi mungkin obrolan saya ini tidak ada bermaksud untuk menyinggung atau melemahkan salah satu pihak atau salah satu instansi ya. Itu kan kawan. Ini kebetulan ada unit L300 yang saya buka semua ya. Kita mau ganti bodi, kemudian kita juga mau servis sasis. Itu kawan-kawan. Jadi di sini saya mau ngobrol ringan, obrolan yang kita ya, masalah kekurangan dan kelebihan L300 ya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, jadi saya sampaikan di sini L300 kalau untuk penggunaan sesuai dengan kapasitasnya yang dianjurkan oleh produsennya itu sudah kuat, sudah bagus ya. Cuman lagi-lagi kalau di Indonesia naik KT muat ngikuti tonase, aku yakin lur kur sambatan di api sambatan kadang-kadang tombol. Nah, makanya kenapa L300 khususnya di tempat kami itu muatannya ugal-ugalan ya, melebihi dari tonase jauh. Mungkin tonase untuk mobil ini katakanlah hanya sekitar 1 ton ya, 1 ton atau 9 kintal sekian. Tapi yang terjadi itu di wilayah kami muatan bisa sampai 4 ton ya. Itu jadi saya tidak mengatakan ini kelemahan ya, karena kembali kalau kita mengikuti saran dari aturan mainnya, aturan angkutnya ini udah kuat ya. Karena lagi-lagi itu tadi karena kita muatannya overload ya. Ada tukang es krim, mudah-mudahan nggak kena copyright kita ya. Mudah-mudahan nggak ada copyright kita. Itu kawan-kawan Jan. Jadi pertama yang kita bahas dulu masalah mesinnya. Ini perbedaan mesin ya, yang L300 lama dengan yang baru. Jadi saya juga heran ya, kenapa mobil ini diproduksinya agak kesini malah kok agak sedikit ngirit ya, bahannya diiritin. Saya juga nggak paham kenapa, alasannya saya nggak ngerti. Contoh satu, radiator ya. Radiator ini biasanya kalau untuk tahun 2016 ke bawah ini menggunakan radiator seperti ini. Ini cukup tebal, kemudian juga cukup lebar ya. Ini tembaga ya. Daya dinginnya, daya pendinginnya dia lebih kuat. Jadi jarang untuk mobil L300 yang menggunakan tipe radiator seperti ini sampai overhead. Ini biasanya kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau nggak salah, ini tahun 2016 ke bawah. Kalau yang untuk 2016 ke sini itu udah menggunakan radiator plastik yang dia cenderung lebih tipis, kemudian dia lebih kecil. Nah di situ sering terjadi mesin overhead. Ya, saya juga nggak tahu alasannya kenapa kok semakin kesini malah semakin dikurangi bahannya ya. Itu masalah radiator ya. Kemudian ini kembali lagi ke aslinya L300 ya. Jadi saya nggak mengatakan L300 itu kurang kuat, bukan, sudah kuat, cuman lebih kuat lagi mungkin ya. Itu kalau dirubah modelnya gitu ya. Mungkin untuk saat ini sudah keluar yang L300 generasi terbaru, mungkin cuman belum ke konsumen ya, belum ke Indonesia atau belum ke konsumen ya, karena saya belum lihat juga ada L300 yang model baru yang warna putih gitu. Itu kemudian untuk engine
engine gini sering ya, sering terjadi engine L300 ini putus stemming, kemudian merembet ke semua sampai ke noken klep, sampai ke klep, bahkan sampai ke pistonnya. Itu gara-gara timing belnya putus. Gara-gara timing belnya putus. Jadi nek menurut aku lur, aku kan nggak paham ya pabrikan mobil itu seperti apa alasannya dia menggunakan timing, aku juga nggak paham. Tapi sing tak pahami gur kelemahannya, karena bolak-balik sering uang terjadi ikut timing belnya putus. Nah, kapan timing bel putus wis tekan ngendi wis penyakitnya kakean ganjan wis. Iku ya, iso timing bel iki diganti modelnya ojo nganggo timing bel pandel ngono kae lho. Nah, nek iso iki perusahaan Mitsubishi ini kalau bisa, kalau boleh ngasih saran, ini hanya sekitar saran, itu pakai gear timing ya, gear set ya, jadi pakai gigi semua, itu akan jauh lebih kuat ya, jauh lebih apa ya, lebih awet gitu ya. Karena yang terjadi di lapangan sering sekali mungkin kurang kontrolnya pengguna, kurang kontrolnya pemakai mobil ini, sehingga timing bel nggak terkontrol ya, jadi sampai putus sehingga mengenai yang lain. Biasanya harus timing bel putus nek sampai fatal yo minimal buka deksel, ada klep bengkok, kemudian ada kadang-kadang ada yang patah juga nokennya. Itu untuk masalah timing bel ya. Kemudian masalah full join ya, full join ini kembali kalau saya boleh saran, saya tidak mengatakan ini nggak kuat ya. Full join ini kalau bisa jangan ngadep ke atas, tapi ngadepnya ke bawah. Jadi sayap ini numpang di atas apa di jenenge iki, bukan ayam bobo iki. Jadi ini di atas ini. Itu kalau menurut saya, sekalipun bull joint ini sudah aus parah, dia tidak akan fatal sampai jatuh. Karena ada terjadi yang model seperti ini, bull joint L300 itu karena aus nggak kontrol, dia sampai jatuh, sampai lepas. Kang Somai mudah-mudahan gak kena copyright menewes enek wae ya. Tapi gak apa-apa, dewe juga golek rezeki lho. Wae lho, wae awak. Gak apa-apa wis. Sing penting gak kena copyright. Iki ya. Tekan full join mau ya. Full join iki nek iso bikini di daerah dhuwur. Iki perusahaan pabrikan mobil ya yang saya sarankan. Tapi saya nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin saya belum paham atau kurang pengetahuan saya, kurang pemahaman saya. Saya mohon maaf, cuman artinya di sini saya bahas apa ya, titik-titik rawannya lah itu ya. Itu kemudian kita ngomongin kembali ke mesin ya. Ke mesin ini, kalau mesin L300 yang generasi lama yang belum power steering, dia menggunakan bospomnya Denso juga, cuman dia selenonya masih satu di sini aja ya. Nah, cuman ini aja kalau yang mobil L300 yang belum power steering. Sementara yang sudah power steering, dia selenonya ada dua, satunya ada di bawah sini. Nah, ini fungsinya di saat RPM tinggi dia meningkatkan pressure ya. Ini yang solenoid ini tetap sama on off juga. Itu kemudian mereknya Denso. Sementara kalau untuk mobil L300 yang generasi yang agak muda ke sini, mungkin sekitar tahun 2013-an atau 16-an ya, itu dia menggunakan injeksi sama-sama produk Jepang, tapi mereknya Jaxel ya, sama dia Jepang juga, cuman mereknya Jaxel. Kemudian kalau ada kita melihat bospom ini mereknya Dowon ya, kalau nggak salah ya, Dowon, itu sebenarnya buatan Korea, mobil keluaran Korea. Itu mobil biasanya ex Singapura ya, punya Hyundai, mobilnya Hyundai cuman mesinnya Mitsubishi, produk Korea ya. Itu mereknya Dowon kalau nggak salah. Itu
Sementara yang baru ini mereknya Jaxel, tapi produksi tetap Jepang juga dengan double solenoid. Jadi solenoid yang satu itu hanya di mobil generasi belum power steering. Setelah power steering dia solenoidnya double. Nah, itu ya. Kemudian kita ke bangku mesin. Bangku mesin di sini ya, itu pengalaman di tempat kami. Ini terjadi rek ngomong gerek iki jebol gitu rek, iki jebol mrene, iki jebol. Nah, gantungan mesin ini nyecelek nih rek. Nah, gantungan mesinnya ambrol muduk ngono. Nah, iki jebol baut ini. Itu beberapa terjadi seperti itu, hal seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi kemarin tuh biasanya di sini ditambahin las, sini tambah las dikit. Nah, saya sarankan untuk produk L300 lagi, kalau bisa untuk besi yang di sini ditebelin lagi atau ditambah ring lagi yang tebel. Itu ya, karena tumpuannya mesin seberat ini hanya plat tipis seperti ini ya. Ini plat paling 2 mili lebih dikit lah. Nah, ini sering terjadi jebol, ambrol ya dudukan mesin ini. Jadi mesinnya ambrol di bawah gitu. Itu mudah-mudahan nanti untuk produk-produk ke depan ini lebih kuat lagi, diperkuat lagi ya. Itu sekarang selain ini ada beberapa titik-titik yang biasanya lebih duluan aus di sini. Kita bicara setir ya. Untuk setir tidak ada masalah ya, power steering harus kuat ya. Cuman memang ciri khas L300 seperti ini, giginya gigi gantung. Saya sendiri kurang seneng sih pakai gigi gantung, kurang serem lah, kurang ganas lah. Tapi ada juga ya memang bawaannya seperti ini gitu. Ada juga karena biasanya seperti ini dipakai, suruh pakai gigi dekat juga susah. Untuk power steering oke. Kemudian untuk belakang kita lihat. Ini sudah kita kasih tambahan ya, sudah dioprek. Ini kita tambahi klaker. Karena kalau nggak pakai klaker ini sering sekali di sini harus duluan. Jadi setirnya goblak. Ini ya, ini kalau di tempat kami ini wajib klaker ini harus ditambah ya. Ini kalau nggak salah klakernya 6205 kalau nggak salah. Itu ya. Jadi ini dibuka, kita masukkan klaker, dilas sama dudukannya. Dia jauh akan lebih awet. Itu. Syukur-syukur produsen Mitsubishi L300 nanti keluaran berikutnya sudah ada ininya, sudah ada klakernya. Jadi akan lebih awet. Itu. Untuk setirnya kelemahannya hanya di situ. Yang sering kalah duluan ini belakang. Itu ya. Kemudian kita berbicara masalah kaki ya. Kaki ini tadi satu yang depan kalau bisa sasaran itu ball jointnya dibalik, yang tadinya ball joint sayapnya di bawah, sayapnya di atas. Jadi sekalipun kocak dia nggak fatal, nggak bisa lepas. Kalau yang ini dia kalau nggak kontrol, dia terlalu kocak, bisa fatal, bisa lepas. Kita berbicara masalah kaki-kaki. Sasis L300 pada umumnya kuat. Saya jarang menemui kendara sasis L300 itu patah atau bengkok atau apa-apa. Kalaupun ada, memang di bagian sini. L300 sering sekali pecah di sini. Karena hanya besi tambahan ya, bukan sasis aslinya. Kalau sasis aslinya kan ini sasis asli. Ini hanya tambahan untuk dudukan baknya. Yang
sering sekali itu pecah di sini, kiri kanan sering pecah. Kalau secara umum sasis nggak ada kendala sih, nggak ada masalah secara umum sasis. Kemudian persneling secara umum juga sudah kuat, sudah bagus. Kardan sejauh ini kalaupun ada kerusakan yang wajar lah, dengan waktu, dengan tempo yang sekian lama terjadi keausan, itu hal yang wajar, saya anggap kuat. Nah, hanya kalau untuk kaki itu di selumbung memang sering kali terjadi keretaan pada selumbung. Maka di sini untuk L300 sebelum kerja pun dioprek, dia dilakop selumbungnya. Coba kalau kalau produsen ini bikin selumbungnya tuh dengan bahan yang lebih tebal mungkin ya, itu mungkin nggak perlu dioprek, sudah kuat. Nah, kemudian ada lagi masalah bearingnya, bearing as ya. Saya ini sebelum saya lanjut lagi, saya ingatkan kembali ya, kalau untuk muatan standar sudah oke, sudah bagus ya, saya katakan seperti itu. Jadi saya nggak mengatakan L300 kuat, L300 bagus kuat. Cuman kalau untuk muatan ugal-ugalan, muat ugal-ugalan rek, biasanya ya tetap enak sing kelemahan, tetap enak sing lemah kan gitu. Contoh kayak kita sering kalau L300 kena di as satu selumbung ya, kena di selumbung kita lakop, oke sudah kuat. Kedua yang kena itu bearingnya sering kena itu ya. Nah iso jajal bearingnya digawe double atau sistemnya dia pakai nap ya, jadi kayak mobil truk. Oke, ini bearingnya nih, bearingnya di dalam sana hanya satu, ini pengancingnya ya, ini konus pengancing, kemudian ini nap ringnya untuk ngancing. Nah, jadi klakernya dia cuma satu. Itu kalau untuk muatan ugal-ugalan itu sering nggak mampu, klakernya nggak mampu. Mungkin kalau dibikin dua klakernya ya mungkin akan lebih kuat untuk di klaker. Cuman sekali lagi kita pertimbangkan di asnya juga. Nah, gitu. Jadi di sini bukan standaran yang saya katakan, kalau standaran sekali lagi L300 sudah kuat. Kita bicara ugal-ugalan ya. Bos pokoknya ngomongnya ugal-ugalan muatan ini ngono rek. Kan gitu. Ini ya. Oke, sekarang kita lihat di selumbung. Kira mumpung selumbung kita udukno. Ada selumbung L300. Ya, ini seperti ini. Seperti ini. Nah, ini sudah kita lakop, sudah kita tambahin lakopan ya. Tatakan per ini kita buka, kita lakop dulu begini ya. Di sini sudah tidak retak, di sini selumbung sudah kuat ya. Cuman kembali kendalanya di per. Kalau kita mau per lagi klaker bearing, kita memperkuat bearing nggak bisa lah ya. Iya wis gawanane ngono rek, kecuali diketok diganti nek apa ngono iki iso wae rek. Nah, iki usul nek oleh usul kan gitu. Jenenge usul oleh wong yo ora bahaya. Tapi saya juga belum tahu pertimbangannya apa, kelebihan dan kekurangannya apa gitu loh. Coba naik coro L300 ki digawe modele ngangge botolan rek, ngangge botolan kayak model-model apa truk, mungkin akan lebih kuat, lebih handal lagi ya. Tapi ya saya nggak tahu itu kekurangannya di mana, saya nggak tahu ngono rek. Jadi nek sikil siji sing sering kena iku selumbung retak. Selumbung retak kita rakop selesai. Ya, selesai. Selumbung kita lakop selesai. Kemudian kita urusannya di bearing. Nah, nek is bearing pakreng gak iso ngakali rek. Ya wareng ngakari. Kecuali iki dirubah. Ya, dirubah. Masuk juga dirubah, bicarane nganggo klaker loro. Kan ngono. Jadi dudukan klaker napi gede. Nah, untuk bearing. Jadi untuk kaki-kaki yang bisa kita akalin selumbung, selebihnya belum bisa. Mungkin kalau mau dioprek bisa, cuman menggunakan harus urusannya tukang bubut
apa arti gawe botolan, apa arti gawe enek iso. Itu masalah selubung. Terus saiki ngomong noper. Iya. Ini per sudah ada tambang. Ini per gede ya. Ini per tambahan. Per asli ini 3 yang atas. Kemudian ini asli, ini 3 ini asli, ini tambahan, kemudian yang bawah ini asli. Jadi ditambah loro ya. Nah, terus sing sering kena dok ini iku. Iki karet iki rek. Nah, karet iki gak tahan suwe rek. Cepet jebol iki. Yang muatan ugal-ugalan iki cepet jebol iki. Nah, untuk per caranya mengatasi itu kita tambah 2 atau 3 per. Tapi ojo ngomong, kosongane gak penak. Yo, per jenenge nek kosong penak, muatan penak yo angel nyetel, kecuali ning truk enek per ekstrane. Nek iki yo gak iso lho. Penak gemuatan mesti gak penak soro kono aku kosong. Kan ngono. Solusine apa? Banmu kempes sono ben gak atos, ben gak judil-judil. Itu lho ya. Terus sok kadang-kadang dulur-dulur nek nganggo sok standar ngene kecil. Pengen penak digedekno. Untuk salah lur. Sok iku rumusnya enek munggah muduke. Jadi munggahe enek pirang senti, muduke enek pirang senti. Nek tok paksa no nganggo sok kayak kanter utawa kayak engkele kanter, iku sing jebol dudukan iki lho. Dudukan sok beker sing dhuwur gendok sasis iki jebol iki. Aku ping piro ganti ngenekan iki. Pasti soke wis gak standar meneh. Nah ngono lho. Dadi hitungan sok kuwi muduke sepiro? Mentok apa ora? Waktu posisi stopper ki karo sasis nempel. Nah, sok kuwi cek enek maine apa ora? Nek wis gak main, mentok alamat iki mutu tugel lho. Itu tapi sih. Terus barsok mungkin kita bicara masalah bodi ya. Ini kita lihat bodi mas. Bodi ya, untuk bodi mobil L300 itu apalagi yang baru. Kalau untuk yang tahun 2010 ke bawah itu belum masih gede. Tapi kalau untuk yang 2000 belasan lah, udah belasan ke sini itu ya amin lur, itu tipis tenan begini asli. Nah ini contoh kayak ini gitu. Iki kalau yang baru kita pakai, sering kita pakai ini ya, kita menguncikan begini nih. Nah kita pakai ini. Iki dekok dewe loh, tanpa insiden, tanpa apa-apa. Iki iso gelombang. Nah iku. Nah nek iso lur ya, pasti awakmu setuju nek produsen body iki latih dikandel meneh setengah mili ngene lho, pasti setuju awakmu lho, oke. Ya konsumen menjaluke kuat murah kayak tunggale. Wis kuat murah. Terus kalau kabin di dalam secara umum nggak ada perubahan sih. Bentuk dalamnya seperti apa secara umum nggak ada perubahan, tetap sama. Dari awal tua L300 sampai 2020-an 2021 ini bentuk podo ae lho. Paling berubah wire sedikit, berubah pun sedikit, tapi secara umum podo blok ngono ae lho. Oke, baru kuwi kok kate bahas masalah masalah bak lho. Mau bensin lho. Tiga. Oke, saiki bahas masalah bak. Iki bak sing mesti upgrade, sudah dijum. Ya. Jadi gini mas, bak L300 itu ada kelemahannya di saat dipakai muatan ugal-ugalan. Ini kembali saya katakan muat ugal-ugalan, muatan overload ugal-ugalan. Nah, standaran wis kuat
gitu. Sing tak bahas ini masalah muatan overload karo ugal-ugalan. Nah, L300 kelemahannya di sini. Dia baknya menggunakan tiang-tiang seperti ini. Ada beberapa tiang di sini, ada 6 atau berapa. Dia kelemahannya di sini. Ini lama kelamaan kalau standar nggak kita kasih skor seperti ini, katakanlah ini mesti jebol di sini. Ini pasti jebol duluan. Tulang bak ini bengkok, nah, tulang bak ini bengkok, ini bengkok ke bawah gitu, jebol lah, intinya jebol. Ini juga jebol nanti. Ini jebol. Karena apa ya? Ini hanya kaki sih ya. Kalau dia bantalan kayak sasis manjang itu mungkin dia akan lebih kuat. Itu ya masalah bak. Kelemahannya di sini memang L300 dia menggunakan kaki-kaki. Kenapa dia menggunakan kaki? Itu karena bak ini jumbo, dia dia rata, nggak make ruang spakbor di atas roda belakang. Kalau yang model yang lama itu yang menggunakan spakbor di belakang, dia nongol di atas bak itu memang sedikit dia lebih kuat karena dia langsung nempel, palangnya langsung nempel di dudukan sasis di sana. Nah, tujuannya mungkin kalau menggunakan dibuat bak seperti ini ya tanpa ruangan spakbor, otomatis muatannya dia akan lebih banyak. Cuman ada kekurangan lagi, bak dia akan lebih tinggi, otomatis muatan kalau banyak dia limbung. Jadi mobil itu limbung dipakai muatan banyak, muatan tinggi limbung. Dari berbagai testimoni saya dengan para driver L300, driver ugal-ugalan ya, itu jauh lebih enak menggunakan bak yang model lama yang ada spakbornya dibanding dengan bak yang model baru yang pakai kaki seperti ini. Itu jauh lebih enak yang lama. Memang muatannya agak berkurang, tapi dihitung-hitung dia lebih banyak juga sih muatannya kalau dia muatan curah gitu ya. Itu kelemahannya. Kalau menggunakan bak jumbo yang tinggi seperti ini, dia akan limbung. Masih enak yang menggunakan yang tipe yang model lama. Oke, kemudian mungkin L300 konstruksinya sih tujuannya bagus. Dia mobil dibikin ceper ya. Mobil tuh kuat tapi ceper. Karena ya rumusnya mobil gini, semakin ceper pasti semakin penak, semakin anteng bawaannya, semakin enak. Tapi kalau mobil semakin tinggi itu akan semakin limbung. L300 termasuk mobil yang ceper ya. Terus sasis di belakang juga ada lengkungannya ya di atas lumbungnya itu. Nah, maka dia rancangan untuk baknya dia menggunakan kaki-kaki, tidak bisa seperti mobil besar ditempel seperti itu. Nah, mungkin untuk generasi terbaru itu L300 sudah lebih kuat lagi ya, karena ada kompetitornya di sini Traga itu kawan-kawan ya. Nah, ini ada orang jualan lagi nih, mudah-mudahan tak kena copyright ini. Cireng nih ya. Gak bawa wes, bolong juga boleh. Usaha juga boleh, rezeki juga kamu. Darah ngopo emang ya, emang gak boleh lewat apa? Oh, yang penting gak kena copyright ya. Oke, untuk sasis ya, memang saya kembali lagi ke sasis. Di sini kelemahan sasis dia melengkung ini, ya. Dia biasanya akan terjadi retak di sini, sekitar sini, sekitar lengkungan atau sekitar ini. Karena di sini melengkung, kemudian di lubang dikasih pipa seperti ini. Nah, ini tujuannya memang dia mobil ini akan ceper nantinya. Karena untuk selumpung dia numpang di atas per ya, beda dengan kompetitornya kayak Traga sekarang sudah pernya di atas selumbung. Kalau ini kan enggak, pernya di bawah selumbung kan gitu. Jadi mobil lebih ceper. Tapi ya itu kelemahannya kemudian nanti terjadi di atasnya. Itu mungkin ya sementara itu ya. Kelemahan, kekurangan dan kelebihan L300 sekali lagi untuk muatan ugal-ugalan, untuk overload ya, bukan untuk standar. Kalau untuk standar saya akui L300 mantap, di bawahnya enak, dia nggak limbung, tenaganya boleh, untuk kaki ya sip, untuk sasis kuat, itu udah sip. Cuman kembali yang saya bahas di sini,
untuk muatan yang overload dan ugal-ugalan. Jadi mungkin ya sopo ngerti rek, engko produsen L300 gawe mobil camper tapi kekuatannya tambah sip meneh, terus modelnya diganti semakin kuat meneh kan penal gitu. Mungkin itu aja kawan-kawan. Jadi tidak ada maksud saya untuk pamer, untuk sombong, atau untuk mendiskriminasikan salah satu, menyudutkan salah satu pihak, tidak. Tapi yang saya bicarakan ini ya memang yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi kembali lagi saya mengatakan ini mobil yang saya bahas untuk muatan overload dan untuk ugal-ugalan ya. Kalau muatan standar secara umum sudah kuat untuk L300. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan sedikit video ini dari pemula untuk pemula, dari junior untuk junior, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe dan like, share, serta komennya. Mudah-mudahan dengan bantuan rekan-rekan semua, channel kami bisa dapat berkembang, bisa dapat lebih baik lagi. Tetap saya mohon kritik dan sarannya. Salam hormat juga untuk para senior saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.